بسم الله الرحمن الرحيم. Lihat ya bagaimana di masa Salahuddin Al-Ayyubi ya, ternyata kemudian kota Yerusalem ini jatuh ke tangan bangsa Eropa ya pada tahun nanti 1099. Jadi ini memang settingnya perang salib nih, cerita kita pagi ini. Perang salib itu dimulai tahun 1095 ya, tepatnya 25 November 1095. Ketika itulah pemimpin tertinggi ya, kaum Kristen waktu itu, Protestan belum ada Pak, jadi kaum Kristen masih baru satu, Katolik ya. Paus Urbanus kedua ya, Pope Urban II itu 25 November 1095 menghimpun seluruh kekuatan Eropa. Dan sekalian jangan heran kalau kaum misionaris Kristen seperti Billy Graham di Amerika ya, Pat Robertson, kaum evangelis biasanya menggunakan istilah crusade, evangelistic crusade ya. Kita ingat George Walker Bush dulu pernah membuat senjata namanya The Crusader ya, jadi dia juga crusade ya, against terrorism ya. Kenapa orang-orang Kristen fundamentalis suka menggunakan istilah crusade ini? Karena crusade ini membawa memori persatuan. Jadi bangsa Eropa dulu itu nggak pernah bersatu gitu ya, kecuali ketika mau merebut kota Yerusalem itu tahun 90. Jadi Paus ini menyatukan, mengajak seluruh ksatria Eropa ya, melupakan perbedaan mereka, pertikaian mereka, dan bersatu merebut kota Yerusalem ini ya. Sampai pidato dia yang sangat terkenal diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya, Paus mengatakan, killing these godless monsters is a holy act ya, it is our duty to exterminate this vile race from our land. So bagaimanapun kota Yerusalem itu bagi orang Kristen juga tetap dianggap kota suci Pak waktu itu. Begitu juga orang Yahudi, begitu juga orang Islam ya. Jadi Paus mengatakan membunuh monster-monster yang tidak bertuhan ini ya, killing these godless monsters adalah a holy act ya, tindakan yang suci, tindakan yang mulia. Jadi Paus menyebut kaum muslimin pada waktu itu adalah godless monsters ya, monster-monster yang tidak bertuhan ya. Nanti belakangan Vatikan minta maaf atas kasus perang salib ini karena nanti menimbulkan kekejaman yang luar biasa ya, menyatukan killing these godless monsters is a holy act, it is our duty to exterminate this vile race from our land. Jadi ini adalah kewajiban kita untuk membasmi bangsa yang jahat ini dari tanah suci kita. Nah, kita tahu kemudian responnya luar biasa. Pidato Paus ini menyatukan ya kesatria-kesatria Eropa, bahkan semangat mereka luar biasa. Karen Armstrong menggambarkan sekitar 150.000 pasukan dan mereka nggak dibiayai Pak. Semangat mereka begitu tinggi ya, kira-kira kalau kamu mati ini kamu syahid dalam bahasa Islam begitu gitu ya. Maka mereka sampai menjahit bajunya sendiri, menjual hartanya, yang penting bagaimana bisa mati ya secara terhormat di kota suci Yerusalem. Itu kondisinya zaman itu seperti itu ya, tahun 1095 itu dimulai. Dan dari Eropa kita bayangkan ya, mereka menyeberang ya, kalau kita lihat peta Eropa itu kan Italia itu di Laut Tengah ya. Dari situ tinggal menyeberang Laut Tengah, mereka kemudian nanti mendarat ke Syria Utara ya, itu kan udah dekat dengan Palestina sekarang ya, dengan jalur Gaza. Dan ternyata pada sebaliknya ya,
kaum muslimin di waktu itu berada di bawah kepemimpinan Khilafah Abbasiyah. Umat Islam punya khalifah pada waktu itu, ya, punya kepemimpinan namanya di bawah kepemimpinan Abbasiyah. Ya, tapi kondisi umat Islam sangat menyedihkan. Bukan menyedihkan secara fisik, ya. Kalau secara materi, secara ilmu pengetahuan, secara sains dan teknologi, umat Islam di zaman itu merupakan umat yang paling tinggi. Ini coba kita bayangkan ya, di zaman itu sudah lahir misalnya ilmuwan besar, bahkan itu abad ke-9 Masehi, ya, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini menulis kitab yang monumental, Al-Jabr wal Muqabalah. Dia sudah banyak melahirkan rumus-rumus penting, termasuk menemukan angka 0. Ya, di waktu itu sudah lahir pula ilmuwan muslim Abu Raihan Al-Biruni. Ini diakui di barat sebagai ilmuwan yang ensiklopedik. Dia menguasai berbagai bidang ilmu, matematika, astronomi, ya, sampai kepada perbandingan agama. Abu Raihan Al-Biruni diakui sebagai salah satu peletak dasar ilmu perbandingan agama di dunia. Jadi sekalian bayangkan, pada Abu Raihan Al-Biruni itu abad ke-10, ya. Beliau sudah pergi ke India, ya, belajar bahasa Sanskerta dan menulis kitab tentang agama Hindu, ya, judulnya Kitabul Hind, ya. Jadi kita bisa bayangkan di abad ke-10, ya, orang Islam itu sudah pergi ke tempat yang jauh, belajar agama setempat dan menulis buku tentang agama Hindu. Padahal beliau juga ahli usuluddin, ya, beliau juga ahli dalam berbagai bidang yang lain, ya. Nanti orang Eropa baru kenal ilmu perbandingan agama abad 19. Umat Islam sudah, karena dalam Al-Quran pun kita banyak, ya, dijelaskan tentang kaum Yahudi, Nasrani, gitu. Jadi umat Islam ringkasnya pada zaman itu merupakan umat yang paling tinggi, umat yang paling kaya, ya, umat yang paling maju sains dan teknologinya. Nah, tetapi ternyata gitu, ya, ketinggian umat Islam, ada yang menyebut dunia Eropa, bangsa Eropa waktu itu dengan umat Islam tertinggal, ya, sekitar 500 tahun. Ya, sebagai contoh, Al-Biruni itu sudah menemukan rumus untuk menghitung diameter bumi di zaman itu abad ke-10. Ya, Eropa, ya, gereja zaman itu yang berkuasa, abad ke-16 masih menjebloskan Galileo Galilei ke penjara bawah tanah karena menganggap bahwa matahari itu pusat tata surya. Teori heliosentris itu ditentang keras oleh pemimpin agama pada waktu itu, karena dianggap bertentangan dengan kepercayaan mereka. Ya, kepercayaan mereka bumilah geosentris, bukan heliosentris. Ya, jadi jauh sekali, jadi sekitar 600 tahun, ya, ketinggalan sains dan teknologinya. Itu tahun 1095, jadi Sayyidina Ali waktu perang salib itu belum lahir. Tahun 1099 kota Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib. Nah, di sini yang penting adalah pasukan salib waktu itu melakukan kekejaman yang luar biasa, membantai sekitar 70.000 kaum muslimin. Bahkan ada catatan sejarah kalau kita baca, ya, orang-orang Yahudi, ya, mereka digiring ke tempat ibadah mereka di sinagog dan kemudian mereka dibakar hidup-hidup. Karena bagi orang Kristen pun waktu itu Yahudi juga harus dimusnahkan. Ya, jadi ini kekejaman yang luar biasa pada tahun 1099 Masehi. Yang jadi masalah adalah kok bisa gitu, ya, umat Islam yang lebih maju sains teknologinya, lebih kaya, lebih makmur, ya, dibantai menjadi bulan-bulanan dari kaum yang datang dari Eropa ini, ya, bangsa yang barbarian. Kalau istilah barbar itu, kalau orang Romawi dulu menyebut kaum barbar di Eropa itu yang tinggal di luar wilayah Romawi, seperti Jerman, Inggris, itu mereka sebut sebagai barbarian, ya, itu uncivilized people, masyarakat yang tidak beradab,
masyarakat yang belum punya peradaban, masih primitif lah, barbarian gitu. Nah, kaum barbarian dari Eropa inilah yang menyerbu gitu ya, menyerbu umat Islam waktu itu, dan nasibnya menyedihkan ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, saya pernah menyebut ada satu buku yang sangat penting. Nah, ini buku yang sangat penting ini ya, judulnya Hakadha Dhaharu Jilu Salahuddin wa Hakadha Adat Al-Quds ya. Jadi sekarang waktu itu umat Islam juga panik, bingung ya, bagaimana ini kota Yerusalem ya, kota suci umat Islam ini direbut oleh bangsa Eropa ini, dan kemudian penduduknya dibantai sampai di Masjid Al-Aqsa pun ada genangan darah setinggi mata kaki ya. Dan jangan dianggap remeh, karena bangsa Eropa ini kemudian menduduki kota Yerusalem selama 88 tahun. Jadi dari tahun 1099 sampai 1187 ya. Israel merebut Yerusalem sekarang ini dari tahun 67 Pak, sampai sekarang sekarang 2017. Jadi tepat 50 tahun tahun ini ya. Sekarang 2018 ya, sudah lebih ya, 2017 kemarin 50 tahun ya. Jadi ketika itu umat Islam ada pemimpin politiknya ya, kekhalifahannya, tapi lemah ya. Itulah Dr. Majid Ihsan Al-Gilani ini, beliau seorang ahli pendidikan, menulis disertasi doktornya berjudul Al-Fiqh At-Tarbawi Inda Ibn Taimiyah, pemikiran pendidikan menurut Ibnu Taimiyah ya, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi itu disertasi doktornya Dr. Majid Ihsan Al-Gilani ya. Nah, buku beliau ini Hakadha Dhaharu Jilu Salahuddin ini sudah lama diterjemahkan sebetulnya di Malaysia dari tahun 80-an, yang judulnya ini apa ini, kebangkitan, di laptop saya kurang, kebangkitan generasi Salahuddin dan kembalinya Al-Quds ke pangkuan Islam. Nah, ini bukunya menarik ya. Jadi kebangkitan generasi Salahuddin dan kembalinya Al-Quds ke pangkuan Islam, sama dengan judul bahasa Arabnya Hakadha Dhaharu Jilu Salahuddin, demikianlah bangkitnya generasi Salahuddin, dan Hakadha Adat Al-Quds ya, dan demikianlah kembalinya kota Yerusalem itu. Gimana sih ya bangkitnya generasi Salahuddin dan kemudian kembalinya Al-Quds gitu. Jadi sebenarnya kalau rumus ini kita pakai ya, kalau umat Islam mau mengembalikan kota Yerusalem lagi gitu, gampangannya ya munculkan lagi generasi Salahuddin gitu. Dan di sini nah buku ini diterjemahkan nih dalam bahasa Indonesia juga. Ini apa ini? Misteri Masa Kelam Islam. Ini sahabat kami nih, Ustadz Asep Sobari dari Madinah dengan Ustadz Amaluddin lulusan Madinah, 2 orang. Kata beliau waktu kuliah di Fakultas Dakwah di Jamiah Madinah ya, dosen mereka ini sangat menyarankan agar membaca buku ini ya. Kata dosen sejarah di Universitas Madinah ini, buku ini sangat penting. Makanya kemudian Ustadz Asep Sobari menerjemahkan khusus buku ini. Cuma judulnya ini saya kritik ya, bagusan yang judul di Malaysia, yang terbitan Malaysia judulnya apa, kebangkitan generasi Salahuddin dan kembalinya Al-Quds ke pangkuan Islam, itu persis aslinya. Kalau ini misteri masa kelam Islam dan kemenangan perang salib, panjang judulnya ya. Misteri masa kelam Islam, betul waktu nanti Yerusalem jatuh gitu. Nah, di sini ada kata kunci yang diberikan oleh Dr. Majid Ihsan Al-Gilani itu. Apa kata kuncinya? Jilu Salahuddin. Ya, bukan seorang Salahuddin. Ya, jadi yang bangkit pada zaman itu, ya, jadi ingat ya, 1099, sementara Salahuddin Al-Ayyubi lahir 1138. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu lahir setelah
Yerusalem jatuh ke pasukan salib. Ya. Nah, nanti di sini kita lihat bagaimana suasana Salahuddin Al-Ayyubi nanti ya bangkit dari seorang pemimpin. Tapi Dr. Ihsan Ali-Killani mengingatkan, ingat loh, waktu itu yang bangkit bukan seorang Salahuddin, ya, bukan seorang Salahuddin yang turun dari langit kemudian seperti Ratu Adil gitu ya, membebaskan kaum muslimin dari keterpurukan. Nggak begitu teorinya, ya, nggak begitu fakta sejarahnya. Fakta sejarahnya generasi Salahuddin nanti itu lahir dari proses pendidikan, lahir dari madrasah-madrasah, lahir dari para ulama-ulama, ya. Jadi kenapa nanti ada modelnya? Sebab model itu yang kita bisa tiru, model pola kebangkitan ini melalui pendidikannya yang kita bisa contoh. Jadi kalau kita sekarang ingin merebut kota Yerusalem dan ingin tampil sebagai umat terbaik gitu ya, udah ikuti aja polanya, ya. Kalau bangsa barat, Korea, Jepang dan lain-lain dengan model pendidikan karakternya, ya, mereka bisa bangkit. Nah, yang lucu kemudian kita mau ikut-ikutan, ya, model pendidikan karakter di barat, padahal ada beda yang cukup mendasar. Meskipun ada persamaan juga, ada irisan antara karakter dengan adab, ya, itu ada irisannya. Tapi kita harus ingat, adab itu basisnya akidah, adab dan akhlak itu basisnya iman, Pak. Sementara karakter basisnya budaya, pembudayaan. Jadi kenapa orang Jepang itu jujur gitu ya, karena pembudayaan, prosesnya pembiasaan, penegakan aturan, disiplin, tapi bukan karena iman, ya. Kalau kita tidak, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah, ya. Barang siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang benar, yang baik, ya. Falyaqul khairan aw liyasmut, ya, atau diam. Jadi berkata yang baik atau diam itu, ya, itu dasarnya itu iman. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu, ya, kata Rasulullah SAW, siapa yang iman pada hari Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Basisnya iman, ya. Maka proyek penanaman adab dan akhlak tadi itu, ya, memang harus berbasiskan iman, ya, meskipun juga harus disertai dengan pembiasaan, karena iman itu memang akan tertanam dengan proses pembiasaan. Ini yang membedakan. Jadi modelnya itu ada. Ini generasi yang bangkit di zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu ada generasi Salahuddin, bukan. Jadi nanti jangan berharap begini, ya, ini sebentar lagi 2019, ya, nanti kalau 2019 kita pilih presiden itu, ya, yang tepat, ya, yang kualitasnya seperti Salahuddin Al-Ayyubi, ya, itu akan, umat Islam akan bangkit jadi umat yang terbaik. Nggak begitu prosesnya, ya. Bukan berarti pemimpin 2019 yang baik itu nggak penting, bukan. Tapi kalau kita bicara kebangkitan satu umat atau satu bangsa, itu dilalui dengan kebangkitan generasi, ya. Dan kebangkitan generasi itu melalui proses pendidikan. Ini mohon sekali lagi, kalau saya ngomong pendidikan, jangan di kepala kita tergambar sekolah, ya, karena sekarang kalau orang dibilang pendidikan itu Kementerian Pendidikan, itu urusannya sekolah, karena Pak Menteri ngurusnya sekolah saja. Pak Menteri nggak ngurus pendidikan secara umum. Kalau ada anak tawuran di luar pagar sekolah dan di luar jam sekolah, ya, gurunya bilang, oh itu bukan tanggung jawab kami, ya, karena dia di luar jam sekolah gitu, ya. Enggak, kalau kita maksud pendidikan ini semua proses untuk menjadikan manusia menjadi semakin baik, itu proses pendidikan. Jadi generasi ini lahir dari proses pendidikan. Kalau kita bilang pendidikan itu bukan sekedar sekolahan, ya, sekolah itu bisa menjadi tempat pendidikan, bisa juga menjadi tempat penghancuran,
ya. Jadi kalau di sekolah itu dia diajarkan ilmu yang salah, diajarkan apa namanya ya, perilaku yang salah, maka produk dari sekolah itu bukan tambah dekat dengan Allah ya, dia makin jauh dari Allah, akhlaknya menjadi semakin tidak mulia, dan bahkan kemudian dia bisa menjadi orang yang merusak masyarakat karena salah ya. Dia tidak tahu nanti bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul, bersikap adil dan beradab itu. Jadi itu, ini buku yang utama. Kemudian apa pentingnya kita mengkaji sejarah di zaman itu ya, saya bacakan ya, karena sejarah yang kita hadapi sekarang ini kan ya, termasuk Dr. Majid Ihsan Al-Gilani, kemudian Profesor Syed Naqib Al-Atas ini, itu juga mengingatkan zaman kita sekarang hidup ini, sekarang ini itu kondisinya ada yang menyebut persis sama dengan zaman Imam Al-Ghazali ya, persis sama dengan zaman Salahuddin Al-Ayyubi ya. Nanti di sini saya akan, karena dalam buku ini Dr. Majid Ihsan Al-Gilani menggambarkan pentingnya peran ya para ulama waktu itu dalam kebangkitan generasi ya, pentingnya itu, dan beliau sebut dua ulama yang dalam buku ini ya berperan besar dalam nanti proses kebangkitan umat Islam sampai nanti mampu melahirkan generasi Salahuddin dan mampu merebut kota Yerusalem. Dua ulama besar pada waktu itu, satu adalah Imam Al-Ghazali dan yang kedua adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Mungkin bagi sebagian orang merasa aneh, saya juga mendengar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kok bisa, karena di kalangan mahasiswa ya, banyak sekali saya memberi kuliah di kampus tuh, itu mahasiswa kadang-kadang bertanya kok aneh, sebab yang dia terima di kuliahnya nggak begitu ya. Yang dia terima di kuliah itu umat Islam justru mundur karena ikut Imam Al-Ghazali, bangsa barat maju karena ikut Ibn Rushd. Nah, nanti kita tahu ada Ibn Rushd mengkritik pemikiran Imam Ghazali. Ibn Rushd mewarisi tradisi Yunani ya, rasionalisme. Nah itu katanya yang diwarisi oleh barat, itu ada mazhab Averroism, karena mereka orang barat dulu tidak bisa memahami pemikiran Aristotle ya, Aristoteles, kecuali melalui bukunya Ibn Rushd ya. Maka orang barat menyebut Aristotle itu guru pertama, Ibn Rushd itu guru kedua. Nah kata ini para mahasiswa ini diajari oleh dosennya, bangsa barat maju karena ikut Ibn Rushd ya, umat Islam mundur karena ikut Imam Ghazali, katanya gitu. Nah ini salah besar ya. Ada seorang profesor sampai saya suratin, karena profesor ini sahabat saya, orangnya baik sekali, tapi dia menulis buku yang menulis hal yang sama gitu. Akhirnya saya surati profesor itu dan saya tunjukkan bukti-bukti sejarah. Bukti sejarahnya nggak seperti itu ya. Ini entah dari mana mitos ini ya, seolah ada guru besar yang terkenal juga di kampus besar Islam di Jakarta ya, yang menulis bahwa umat Islam itu mundur karena ikut Asy'ariyah ya, maka harusnya Asy'ariyah diganti dengan Mu'tazilah. Maka kemudian dibuatlah kurikulum yang mempromosikan faham Mu'tazilah, karena umat Islam itu akan maju kalau ikut mazhab rasionalitasnya Mu'tazilah. Itu yang hari Kamis yang lalu ya, kita terbitkan di Republika Jurnal Islamia ya, Dr. Henry Salahuddin dari INSIS menulis itu mitos Mu'tazilah dan mitos kemajuan umat Islam. Karena di kalangan umat Islam ya sekalian ya, terutama yang berpikiran liberal gitu ya, itu disebarkan faham itu bahwa kalau mau maju ya ikuti barat, dan barat itu maju karena ikut faham rasionalitas. Kalau dalam mazhab kalam itu adalah Mu'tazilah ya. Ini nggak betul ya, ini mitos-mitos yang tidak betul. Nah kita lihat bukti Dr. Majid Ihsan Al-Gilani ini membuktikan bagaimana buku ini gitu ya, membuktikan proses kebangkitan umat Islam sampai lahir generasi Salahuddin itu seperti apa. Nah itu ya, karena kondisi kita ini sama, ternyata ada pengaruh yang sangat besar gitu ya dari nanti dua ulama tadi ya. Di sini nanti saya
tunjukkan bagaimana pengaruh dari Imam Al-Ghazali itu ya terhadap bangkitnya generasi Salahuddin ini ya. Jadi karena sama para Al-Atas mengatakan sang Imam Al-Ghazali itu hidup di era pergolakan agama intelektual yang diakibatkan oleh masuknya pandangan alam asing, alien worldview, ke dalam pemikiran dan kepercayaan kaum muslim secara diam-diam yang dibawa oleh para filosof muslim dan berbagai aliran yang menyimpang. Kini kaum muslim juga menghadapi tantangan yang sama yang muncul dari filsafat dan sains barat modern sekuler, teknologi dan ideologinya yang menggerogoti nilai-nilai gaya hidup, pemikiran dan kepercayaan serta pandangan hidup muslim agar terjadi perubahan radikal yang sesuai dengan worldview sekuler. Maka tadi salah satu buku penting ya di dunia modern yang sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa itu buku yang ditulis oleh Profesor Syed Naqib Al-Atas ini, judulnya Islam and Secularism. Nah ini bukunya ini diterjemahkan juga dari sejak tahun 80-an, saya kuliah tahun 84 ini sudah, buku ini sudah diterbitkan oleh Pustaka Salman ITB di Bandung. Itu Islam dan Sekularisme. Ini buku sudah bisa dikatakan buku klasik ya, artinya buku ini sudah diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia ya, sampai bahasa Cina ya, bahasa Rusia. Karena buku ini ada beberapa buku penting untuk menghadapi modernitas. Jadi ini buku misalnya Islam at the Crossroads, ini karangan Muhammad Asad ya, seorang tokoh Yahudi yang masuk Islam, Leopold Weiss. Nah, udah terjemahkan dalam bahasa Arab juga buku ini. Jadi salah satu dalam bahasa Indonesia juga sudah. Ini beberapa buku yang di dunia ini, di dunia Islam, buku ini dikaji, dibaca di dunia Islam karena sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ini Muhammad Iqbal, seorang pemikir besar Pakistan ya, beliau juga mengingatkan ya dalam buku Muhammad Iqbal nulis bukunya ini tahun 1930. Beliau sudah mengingatkan tahun awal 30 itu ya, believe me, Europe today is the greatest hindrance in the way of man's ethical advancement. Jadi kata Iqbal, Dr. Iqbal ini ahli filsafat barat, beliau penyair yang sangat terkenal di Pakistan ya, di dunia Islam, bahkan buku-bukunya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia juga. Beliau mengatakan, percayalah kepada saya bahwa Eropa ya zaman ini ya merupakan penghambat terbesar ya dari kebangkitan akhlaknya umat manusia. Jadi yang paling berat manusia menjadi manusia beretika, berakhlak itu kata Iqbal adalah hambatan terbesarnya adalah Eropa, nilai-nilai barat ini. Prof. Al-Atas juga sudah mengingatkan ya, saya sudah menyebutkan bahwa tantangan terberat yang dihadapi oleh umat Islam ya, bahkan umat manusia yang kita hadapi sekarang ini adalah the challenge of knowledge, tantangan ilmu pengetahuan ya, bukan karena bodoh tapi karena kacau ilmu-ilmu yang disebarkan oleh Western civilization, peradaban barat modern ini ya. Jadi kenapa nanti diingatkan tantangan terberat, bahkan dalam bidang akidah seorang ulama besar India, Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi ya, juga mengingatkan belum pernah umat Islam menghadapi tantangan ujian iman yang seberat seperti sekarang ini ya. Jadi kemurtadan yang merata di mana-mana, di sekolah, di rumah, kata beliau. Apalagi beliau nulis buku ini tahun 70-an ya, belum ada internet ya, belum seperti sekarang ini. Sekarang tantangannya lebih berat lagi. Di buku Powerful Ideas ya, terbitan Australia ini, Prof. Al-Atas juga dikutip mengatakan tantangan yang terberat yang dihadapi ya oleh dunia, oleh umat manusia sekarang ini adalah confusion throughout the ages ya. Apa yang paling serius sekarang ini adalah more serious and destructive to man than to this challenge posed by Western civilization. Jadi peradaban barat modern inilah yang paling merusak. Nggak pernah ada dalam sejarah manusia, saya lihat, kata Prof. Al-Atas ya,
pemikiran peradaban yang lebih merusak umat manusia, merusak alam, ya, selain yang ditimbulkan oleh peradaban barat modern, ya. Kalau dulu ya sekalian ya, orang-orang primitif, ya, kita bisa melihat ya, orang-orang dulu itu tidak merasa sebagai Tuhan. Tapi kalau peradaban barat modern ini, kata Prof. Alatas, man is deified, God is humanized. Manusia diangkat jadi Tuhan dan Tuhan dijadikan manusia. Jadi kalau manusia modern sekarang ini merasa dia berhak mengatur alam, dia berhak mengatur dirinya, ya, dia berhak mengeksploitasi apapun juga. Ini yang menjadi problem. Jadi kalau dulu orang masih percaya dengan hal-hal yang ada sesuatu yang nunggu laut, ya, nunggu sawah, nunggu hutan, maka mereka nggak merusak itu, nggak merusak laut, nggak merusak sawah, nggak merusak hutan, ya, karena merasa ada yang menunggu, gitu. Kalau orang modern nggak lagi. Sekarang orang modern mengatakan kami yang paling tahu bagaimana ngatur alam ini, gitu. Jadi Tuhan disingkirkan. Jadi Tuhan disuruh tunduk sama manusia, ya, suruh ikut aturan manusia. Sampai beragama pun sekarang, ya, lihat orang modern sekarang, beragama pun beragama yang baik itu harus begini, itu kita disuruh ngikutin, ya. Sampai meyakini agamanya sendiri yang benar aja itu sekarang dibilang jahat. Ada profesor Amerika namanya Profesor Charles Kimball menulis buku When Religion Becomes Evil, ketika agama menjadi jahat. Jadi agama jahat itu ciri pertamanya kalau agama itu punya absolute truth claim, klaim kebenaran mutlak hanya pada agamanya, itu jahat dia. Ya, orang disebut dengan evil religion. Ya, jadi sekarang ini makanya jangan heran kalau sekarang ini fahamnya disebarkan pluralisme, ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, perilaku seperti ini perilaku siapa sih? Perilaku iblis, ya. Nah, ini Muhammad Asad mengingatkan dalam buku tadi Islam at the Crossroads, ya, bahaya terbesar yang dihadapi kaum muslimin saat ini adalah the imitation, ya, menjiplak individually also and socially of the western mode of life. Nah, jadi menjiplak model hidup, pola hidup bangsa barat. Itu kata Muhammad Asad. Beliau ini cendekiawan Yahudi di Eropa yang mengingatkan ini bahaya terbesar, ya. Nah, sekarang kita bisa melihat, Pak, sistem pendidikan kita, ya, informasi-informasi yang kita terima, teori-teori kehidupan, ya, itu masih. Nah, terakhir yang saya ingin sampaikan ini contoh sekalian bagaimana, silahkan dibaca di majalah Hidayatullah di internet, bisa diklik, ya, itu ada artikel yang sangat bagus di hidayatullah.com, tulisan yang berjudul ini, peran para murid Al-Ghazali dalam jihad Salahuddin. Ini judulnya. Saya lihat artikel ini referensinya sangat kaya, ya, bagaimana Al-Ghazali ternyata, ya, yang nanti menjadi rujukan, ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu punya paman namanya Nuruddin Zangki. Nah, beliaulah yang nanti pahlawan perang salib, nanti dilanjutkan perjuangannya oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu. Nah, bagaimana peran dari murid-murid Imam Al-Ghazali ini, ya, dalam jihad di masa Imam Nuruddin Zangki, kemudian Nuruddin Zangki dan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu bisa dibaca di artikel ini, ya. Salah satu yang menarik, ada murid dari Imam Al-Ghazali yang namanya Syekh Ali As-Sulami, Wazir Imam Nuruddin Zangki, yaitu siapa ini, Marwan bin Ali At-Tansi, ya, dan satu lagi Syekh Ali As-Sulami. Nah, saya baru ketemu ini dulu, saya udah pernah. Jadi Syekh Ali As-Sulami, Jamal Al-Islam Abu Hasan Ali As-Sulami ini, beliau ini menulis Kitabul Jihad. Nah, ini saya baru jelas memang beliau itu murid Imam Al-Ghazali. Saya menduga selama ini memang beliau ini muridnya Imam Ghazali, ya, karena beliaulah yang menulis kitab strategi bagaimana memenangkan perang salib. Kitabnya judulnya Kitabul Jihad. Sayang saya sampai sekarang belum dapat kitab aslinya, saya malah dapat terjemahan bahasa Inggrisnya di internet. Karena Syekh Ali As-Sulami ini
dia yang merancang strategi, Pak. Jadi ketika Israel bayangkan ya, setelah penjajahan perang salib berlangsung gitu ya, kaum salib, pasukan salib menguasai kota Yerusalem, kehidupan masyarakat itu sebetulnya biasa, Pak, nggak perang terus gitu, nggak ya. Nah tapi umat Islam waktu itu ya seperti kita dijajah Belanda gitu, selalu ada ulama-ulama gitu ya yang selalu menggelorakan semangat jihad, karena di zaman itu umat Islam susah diajak jihad karena sudah kena penyakit hubud dunia ya, sudah penyakit hubud dunia. Jadi penguasanya, ulamanya, perpecahan mazhab ya, antara Asy'ari, Hambali, itu perpecahannya keras sekali di zaman itu. Kemudian mereka sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah sehingga para ulama ini, terutama Syekh Ali As-Sulami, nanti beliau menulis kitab namanya Kitabul Jihad dan menyusun strategi. Ada 3 tahapan untuk merebut kota Yerusalem itu. Jadi ada ulama dulu nulis kitab ya, seperti misalnya yang membangkitkan gerakan jihad di Nusantara ini adalah Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ini juga bisa dikatakan pengikutnya Imam Al-Ghazali ya, karena abad ke-17 beliau di sini sudah menulis satu kitab jihad yang kata Senuk Urgronya ya, Senuk Urgronya tokoh Belanda yang pura-pura masuk Islam ini, Senuk Urgronya itu mengatakan kitabnya Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ini merupakan rujukan seluruh perang sabil di Nusantara, mulai dari Aceh sampai nanti Pangeran Diponegoro. Itu rujukannya nanti adalah kitab-kitab para ulama kita ini ya. Jadi kalau kita baca, silahkan dibaca artikel ini ya, bisa diklik saja murid-murid Al-Ghazali dan Salahuddin Al-Ayyubi, akan keluar artikelnya di Google, bisa diklik ya. Nah ini Syekh Ali As-Sulami ini, ternyata Imam Al-Ghazali sudah pernah ngomong ya, dikutip, telah sampai kepada kabar bahwasanya Al-Ghazali berkata, aku meninggalkan di Syam seorang pemuda, jika dia berumur panjang maka ia bakal menjadi perkara hebat pada dirinya. Syekh Ali As-Sulami ini sudah sudah dibaca oleh Imam Ghazali, ini akan menjadi orang hebat. Dan ternyata betul, akhirnya beliaulah yang nanti merancang ya strategi perebutan kembali kota Yerusalem itu. Ini gerakan islah yang sampai Syekh Ali As-Sulami ini punya murid namanya Al-Hafidh Ibnu Asakir. Ini kalau bagi penulis sejarah sangat terkenal. Beliau yang menulis Tarikh Ad-Dimas, entah berapa puluh jilid ini, Tarikh Ad-Dimas ya, Tarikh Damaskus. Ini ahli hadis ya, Al-Hafidh Ibnu Asakir, ini seorang ahli hadis. Nah ini beliau ini cucu muridnya Imam Al-Ghazali. Akhirnya yang nanti sampai oleh Nuruddin Zangki ya, itu dibuatkan madrasah ya, madrasah hadis. Luar biasa ya penguasa dulu itu ya. Jadi mereka dulu, Pak, kalau bukan hanya ngurusin perang ya, karena diingatkan dalam surat At-Taubah kan, falawla nafara min kulli firqatin minkum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Dalam perang saja Allah mengingatkan ya, jangan semuanya pergi berperang, harus ada yang liyatafaqahu fid din ya, itu. Nah dulu nanti Nuruddin Zangki ya, Salahuddin Al-Ayyubi, kecintaan mereka pada ulama luar biasa. Dan inilah yang kita lihat dalam sejarah ya, bagaimana ya. Nah ini dia membangun madrasah hadis untuk Ibnu Asakir, yakni Darul Hadis An-Nuriyah, yang merupakan darul hadis yang pertama dibangun di dunia Islam. Jadi di masa perang salib saja ya, penguasa Islam pada waktu itu masih membangun madrasah. Begitu pentingnya ilmu ya, mendalami ilmu. Nah nanti di masa Salahuddin Al-Ayyubi ya, ini juga ada murid-murid ini Al-Hafidh Ibnu Asakir, di samping berperan menjadi penasihat Nuruddin Zangki, setelah itu ia pun menjadi penasihat Salahuddin Al-Ayyubi, di mana Salahuddin selalu mengundang ulama ini untuk hadir di setiap pertemuannya dengan para pejabatnya untuk memberikan nasihat ya. Dan seterusnya. Nah ini rahimahullah ya, gambaran singkatnya bagaimana kebangkitan generasi Salahuddin ini memang generasi yang dididik oleh para ulama ini ya. Jadi muridnya ini mendidik ya, sampai nanti
mereka melahirkan sultan, dan sultan ini begitu hormatnya pada ulama. Ya, kita nanti kalau kita lihat dalam episode nanti kalau kita kaji Sultan Muhammad Al-Fatih, sama kisahnya seperti ini. Ya, jadi rujukan utama para penguasa muslim waktu itu para ulama-ulama yang soleh, ya, ulama-ulama yang mujahid. Itu kalau mau, ya. Jadi ya mudah-mudahan pemimpin kita begitu, Pak. Ya, jangan datang pada ulama waktu kampanye saja. Ya, waktu kampanye datang ke pesantren minta dukungan gitu ya. Begitu sudah jadi penguasa, ulama ditinggal. Begitu nyusun kebijakan pembangunan, nggak ada ulama lagi di situ. Begitu nyusun kebijakan pendidikan, ulama sudah nggak diikutkan, kan gitu. Kalau dulu enggak, ya. Dulu ulama itu justru yang penting, selalu membimbing para penguasa ini. Inilah kenapa mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, ya. Satu generasi yang sangat hebat. Demikian rahimahullah, ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekilas gambaran tentang kebangkitan generasi Salahuddin ini bisa kita lihat, ya. Nanti kalau ada waktu lagi kita lanjutkan bagaimana kisah sampai Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa merebut kota Yerusalem. Sebagai gambaran, ya, silahkan lihat film Kingdom of Heaven, yaitu sutradaranya Ridley Scott. Nah, itu film barat yang lumayan menggambarkan kisah Salahuddin, karena Salahuddin Al-Ayyubi ini dikagumi, Pak, bukan hanya di dunia Islam tapi juga di Eropa. Ya, di Eropa juga cuma beliau ini, bayangkan aja bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi ini, ya, melepaskan pasukan salib gitu, ya. Tidak dibantai mereka di Yerusalem, tapi mereka diberi jalan pulang kembali ke Eropa, dan mereka dipersilahkan untuk datang ke Yerusalem kapan saja, tapi bukan sebagai tentara, sebagai peziarah. Dan beliau ingat kisah beliau yang luar biasa tahun 1100 bukan 93 beliau wafat, ya. Sebelum itu kan beliau yang waktu perang dengan Richard Lionheart, Raja Inggris, ya, itu Raja Inggris yang luar biasa, Richard Lionheart itu. Pada saat Richard Lionheart sakit gitu kan, Salahuddin Al-Ayyubi yang ngirim dokter. Ya, kenapa waktu itu Salahuddin ngirim dokter? Karena waktu itu kedokteran Islam jauh lebih maju daripada Eropa gitu. Jadi Raja Inggris itu percaya pada Salahuddin karena mereka tahu tingkat teknologi, sains teknologinya orang Islam jauh lebih maju daripada sains teknologinya bangsa Eropa. Jadi kayak kita sekarang gitu, ya, orang kita sakit kita kirim ke Singapura gitu kan, kita kirim ke, dulu waktu itu orang Eropa melihatnya itu Islam itu tinggi, dan Salahuddin, ya, dengan besar hati, kalau orang ini musuh loh, sedang perang, ya kan, sedang perang, pemimpinnya sakit diobati. Coba ada yang begitu, Pak, ya, ketinggian akhlaknya Salahuddin Al-Ayyubi itu seperti itu, ya. Bahkan beliau dalam satu, ya, sebelum nanti membebaskan Yerusalem, pasukan Kristen itu diberi kesempatan untuk konsolidasi, ya. Saya baru pulang dari Ambon, ya, itu Masya Allah, saya ke Pulau Buru itu, ya, baru saya dapat cerita tentang konflik Ambon tahun 99 itu, lebih detail lagi. Masya Allah, ternyata umat Islam waktu itu, saya pantas, ada anggota Laskar Jihad yang cerita ke saya bagaimana ada seorang anggota Laskar Jihad itu meninggal karena melindungi seorang perempuan. Jadi waktu itu kan dendam, Pak. Saya ketemu dengan seorang ustadz, ya, di Pulau Buru yang keluarganya habis dibantai. Yang lebih menyakitkan, dia bilang apa? Paman beliau ini dibunuh oleh seorang anak yang non muslim, yang anak itu dari kecil diasuh, ya, ditombak ini pahanya itu, sampai meninggal pamannya itu. Jadi waktu itu betul-betul, jadi orang Islam dia bilang, ada, saya pernah lihat katanya di Selokan ketika orang non muslim dibantai orang Islam, ada perempuan yang masih hidup, ya, warna waktu itu suasana marah, dibantai juga perempuan itu, kan nggak boleh, Pak, dalam Islam begini, perempuan anak-anak itu nggak boleh, ya. Jadi waktu ada sebuah diskusi di Jakarta waktu tahun 2001, saya ingat, ya, juru bicara Laskar Jihad mengatakan, kami itu ke Ambon mendidik orang sana supaya berperangnya Islami, sampai anggota kami ada satu yang meninggal, ya. Meninggalnya kenapa? Dibunuh oleh orang Islam sendiri karena melindungi seorang perempuan non muslim, karena tidak boleh
dalam perang. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi nanti itu melanjutkan ya bagaimana akhlak ya berperang kaum muslimin dari zaman Rasulullah SAW. Makanya beliau dikagumi di Eropa. Ya, nah ini salah satu contoh filmnya itu, Kingdom of Heaven.